Nah, sekarang masuk kita ke aplikasi beton prategang ya. Ini sudah banyak diaplikasikan. Kalau kita bicara zaman sekarang ya, itu sudah banyak diaplikasikan. Sebenarnya sudah dari dulu. Ada di girder jembatan, balok gedung, panel dek gedung, panel dinding briges, bantalan rel kereta api. Ini bantalan rel kereta api kayaknya banyak yang belum tahu. Kemudian tiang listrik juga kayaknya banyak yang belum tahu ya. Oke, ini contohnya nih, girder jembatan ya. Ini girder jembatan, ini namanya box girder. Ini ada yang mulai dari kecil sampai besar sekali. Ini mungkin ukuran standar ya dia. Ini bisa dilihat lubang-lubangnya ini ya, lubang-lubang ini. Ini adalah lubang-lubang kabel prategangnya. Nah, kemudian ada ruas-ruas ini tuh untuk sambungannya, interlocking dengan segmen selanjutnya. Nah, kabel prategangnya nggak cuma di ini kan dalamnya void, tidak hanya di pinggirnya saja, tetapi ada juga yang di sini. Nah, kalau kita bicara box girder itu prategangnya biasanya kombinasi internal dan eksternal. Jadi ada kabel yang ini di dalam, ini internal, di dalam beton, ini internal. Kemudian ada prategang yang di dalam void ini nih, yang di sini. Ini nanti terekspos kabelnya eksternal. Ini yang kabel eksternal. Ini nih, yang di tengah ini kabel eksternal. Seperti itu. Kemudian ada yang besar sekali ya ini, Dik. Nah, ini contoh manusianya seberapa, boxnya seberapa ini. Nah, ini yang lubang-lubang ini adalah prategangnya. Ini contoh pada girder jembatan. Itu tadi box girder, sekarang girder I itu sama ya. Kalau box girder itu ada di sekelilingnya, karena kalau box girder kan betonnya cuma di sekelilingnya, tengahnya void, tengahnya bisa buat kamar. Jadi karena betonnya hanya di pinggir ya prategangnya hanya di betonnya saja. Kemudian kalau kita bicara jembatan yang bentangannya lebih kecil itu ada girder I atau girder. Itu prategangnya ini lubang-lubangnya. Nah, seperti ini. Ini biasanya yang bentuknya seperti ini ada di ujung. Kemudian yang bentuknya seperti ini yang tengah. Gitu. Kalau kita bicara girder I, bentangan ujung itu dengan tengah beda penampangnya. Yang ujung itu besar, yang tengah kecil. Dan posisi prategangnya itu berubah. Jadi dari ujung itu seperti ini, kemudian nanti bentuknya berubah semakin ke tengah jadi seperti ini. Ini yang tengah nih, makin kecil. Ini ujung, ini seperempat bentang, ini tengah-tengah bentang. Ini contoh yang agak besar. Jadi makin besar girdernya, maka butuh prategangnya juga semakin banyak. Ini kecil ya, karena prategangnya cuma 3, ini ada 5, ini ada cukup banyak. Seperti itu. Nah, ini contoh yang sudah dipasang prategangnya. Ini jadi mentahnya seperti ini nih. Sebelum dipasang prategang seperti ini, kemudian setelah masuk prategangnya akan seperti ini. Jadi kabelnya nggak cuma satu ya, dia. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tergantung sesuai hitungan, sesuai desain. Nah, ini contoh yang pakai 7 strand. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tendon. Nah, kemudian pemakaian di balok gedung ini seperti ini. Ini dindingnya, Dik. Bisa dibayangkan ini dindingnya setebal ini, baloknya hanya setebal ini ya. Ini sebetulnya bentangnya cukup besar. Tapi kalau pakai balok biasa itu nggak mungkin hanya setipis ini, pasti lebih tebal dan lebih tinggi. Ini karena pakai prategang jadi berani pakai tipis langsing, itu berani. Gitu. Tapi seperti yang saya bahas tadi ya, kekurangannya dari struktur yang langsing seperti ini adalah dia gampang bergetar karena frekuensi alaminya jadi kecil. Kekurangannya itu. Kemudian ini contoh pemakaian pada panel dek gedung. Jadi plat beton itu sudah dibuat dengan prategang. Ini kabel-kabel prategang, Dik, bukan tulangan. Ini kabel-kabel prategang. Nah, ini contoh lagi panel dek juga. Jadi sudah tercetak gitu kan di di workshop itu sudah dicetak dalam bentuk panel-panel kemudian tinggal mengangkat. Ini contoh yang pakai bola belah. Jadi bobotnya bisa berkurang tapi kekakuannya tetap tinggi.
Nah, ini contoh nih bantalan rel. Sepertinya ini banyak yang belum tahu ya. Kalau bantalan rel itu dibuat dari beton prategang. Ini 3 titik ini, 1, 2, 3. Ini contoh beton prategangnya. Kenapa sampai dibuat dengan beton prategang, Dek? Karena beban yang ditahan kan cukup besar ya. Ini kereta bobotnya sekian ton. Kemudian bawahnya adalah balas. Balas itu kan ada naik turunnya ya. Itu kan sama seperti tanah. Jadi kita tidak bicara bantalan ini berada di atas suatu dataran yang kaku. Jadi bantalan ini ada di atas suatu lahan yang dia fleksibel, bisa naik turun. Jadi dia harus kaku dengan sendirinya karena menahan beban yang besar. Rel ini kan tidak boleh bengkok. Kalau relnya bengkok kan keretanya bisa anjlok. Jadi makanya dipakai teknologi prategang di sini supaya bantalannya tidak melendut atau pecah. Kemudian tiang listrik. Nah, tiang listrik ini prategangnya memanjang searah tiang supaya tiang ini tetap tegak, tidak melendut. Nah, supaya tetap tegak, tidak melendut, dari tiangnya sudah diperkuat dengan prategang, maka ini mutunya juga cukup tinggi ya karena pakai prategang. Jadi mutu beton untuk tiang listrik itu cukup tinggi. Kemudian supaya dia tidak melendut karena sudah diimbangi dengan prategang ya, maka dia harus diimbangi bagian bawahnya dengan pondasi yang kuat supaya dia tidak miring. Kan percuma ya dia kalau tiang listrik ini sudah dibikin kuat, dia tidak melendut, tapi pondasinya kurang kuat sehingga dia miring, kan percuma juga. Jadi selain dia diperkuat dengan prategang, dia dikuatkan dengan pondasi yang kokoh. Nah, untuk materialnya itu betonnya harus mutu tinggi karena dia harus melawan gaya yang ada pada baja. Jadi dia betonnya harus tinggi. Kemudian dari bajanya itu ada beberapa yang bisa dipakai, diantaranya tipe wire. Itu biasanya digunakan untuk baja prategang dengan sistem peratarik. Kemudian ada strand dengan sistem pasca tarik. Kemudian ada bar. Bar ini mirip dengan tulangan biasa. Itu bisa dipakai pada pratarik ya. Kemudian ada tulangan biasa. Ini yang dipakai untuk beton konvensional. Jadi beton prategang itu tidak cuma isinya hanya beton dan baja prategang saja. Di dalamnya biasanya tetap ada tulangan biasa untuk mempertahankan bentuknya, Dek. Jadi kalau beton keras gitu terus di prategang, nah kalau itu betonnya cukup besar, biasanya dia malah pecah. Jadi tetap dibutuhkan tulangan biasa untuk memegangi supaya beton itu tidak berubah bentuknya. Jadi selain wire strand dan bar ini tetap dibutuhkan tulangan biasa di dalamnya. Nah, tadi saya sempat bilang pratarik dan pasca tarik ya. Apa itu? Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.